Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Pertama, siapkan singkong yang sudah diparut. Ini 500 gram, ini berat, sudah diparut dan dikupas ya. Kemudian tambahkan 80 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam, vanili secukupnya, gula pasir 175 gram. Kemudian tambahkan santan kekentalan sedang 325 ml. Kemudian diaduk sampai benar-benar merata dan tercampur. Resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dikukus. Jangan lupa panaskan kukusan sebelum mengukus selama 10 menit. Ini aku bagi dua. Masing-masing beratnya 600 gram ya, jadi total 1200 gram kurang lebih. Kemudian ini aku tambahkan pastanya sesuai selera. Kali ini akan aku tambahkan pasta pandan, kurang lebih setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian aku tambahkan lagi pewarna makanan, ini opsional, boleh di skip. 2 tetes pewarna makanan kuning dan 3 tetes pewarna makanan coklat. Kalau mau diganti endapan pandan, boleh ya. Atau kalau mau di skip pewarnanya juga boleh. Tapi ini aku pakai kayak gini supaya warnanya jadi lebih cantik dan alami. Kemudian di sini aku tambahkan pemutih makanan ya, supaya nanti warna putihnya itu jadi lebih cerah ya teman-teman. Diaduk, hati-hati pengadukannya harus benar-benar tercampur rata. Karena pemutih makanan agak susah tercampur ya teman-teman. Kalau sudah tercampur ini siap dikukus. Untuk mengukus aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Aku tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian diolesi bagian dalamnya sampai merata, sampai ke sisinya. Kemudian masukkan adonan. Di sini aku gunakan 3 sendok sayur kecil ya. Enggak aku isi terlalu banyak ya teman-teman, karena supaya mudah pada saat menggulung. Kalau terlalu tebal nanti akan sulit menggulungnya. Setelah dimasukkan, ratakan menggunakan sendok sampai semua bagian tertutupi. Nah seperti ini ya. Rapikan. Kemudian ini siap untuk dikukus. Kukus selama 10-15 menit di api sedang. Tutup kukusan, jangan lupa diberi kain supaya air tidak menetes pada kue. Kemudian setelah 10 menit, ternyata 10 menit aja udah matang ya teman-teman. Ini aku masukkan adonan putih. Jangan lupa sebelum memasukkan adonan itu wajib diaduk karena rawan mengendap. Kemudian ini diratakan lagi menggunakan sendok sampai merata semua. Nah ini siap dikukus kembali sampai 15 menit atau hingga matang. Setelah 15 menit ini sudah matang ya teman-teman. Ini akan aku angkat dan aku dinginkan terlebih dahulu. Lanjut aku kukus sisanya. Setelah dingin ini siap dikeluarkan. Mengeluarkannya mudah aja ya teman-teman. Sisir di bagian sampingnya. Kemudian agak sedikit tekan-tekan ke bagian tengah. Nah seperti ini. Nah begini ya. Nah ini aku lapisi menggunakan plastik supaya nanti nggak lengket. Kemudian ini aku balik aja loyangnya teman-teman. Ini langsung lepas ya. Nah seperti ini, Masya Allah cantik banget hasilnya. Warna hijaunya juga cakep banget ya teman-teman. Hijaunya tuh jadi nggak hijau yang ketuaan gitu. Ini aku langsung gulung aja. Di sini kan ada plastik, jadi aku tekuk sedikit, kemudian aku dorong ke bagian depan. Nah, seperti ini. Lanjut terus sampai ujung ya. Nah,
Nah, begini tinggal ditarik aja plastiknya pelan-pelan. Ini posisinya sudah dingin ya teman-teman, jadi jangan panas-panas. Karena kalau panas dia kayak melebar gitu, nggak kokoh, jadi mudah hancur. Nah, seperti ini tinggal ditarik aja plastik bawahnya, kemudian dirapatkan seperti ini. Nah, dia akan lebih kencang, lebih rapat tuh. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi ya. Ini akan aku potong di kedua sisinya supaya lebih rapi. Kemudian kita kembali ke yang dikukus tadi. Akan aku tuang 3 sentong sayur dan aku ratakan seperti sebelumnya. Satu adonan ini, satu resep menghasilkan 3 loyang ya teman-teman. Kemudian aku kukus sampai matang. Sambil menunggu, aku siapkan kelapa parut. Di sini ada 200 gram dan 1/4 sendok teh garam. Ini akan aku aduk. Untuk kelapanya di sini setengah tua. Kemudian ini dikukus sampai tanak. Sebelumnya akan aku angkat dulu kuenya karena ini sudah matang. Dan akan aku tunggu hingga dingin. Kemudian lanjut untuk mengukus kelapa parut selama 15 menit. Dan ini sudah tanak ya, ini siap diangkat dan akan aku kukus sisa adonan yang belum dikukus. Lanjut ini akan aku gulung karena adonan sudah dingin. Ini kuenya sudah dingin ya teman-teman. Caranya seperti ini, tinggal ditarik aja dan ditekan-tekan. Kalau sudah tergulung dengan rapi, boleh dipotong di masing-masing sisinya supaya lebih rapi. Kemudian satu loyang ini aku bagi 3 bagian. Nah, ini aku juga bagi 3. Jadi satu loyang mendapatkan 6 potong ya teman-teman. Kalau dapat 3 loyang berarti dapat 18 potong. Kalau teman-teman bagi 4, dapatnya 12 potong. Dan kalau satu loyang dapat 12, dapatnya akan 36 potong sesuai selera ya. Kalau dibagi 36 potong pun menurut aku masih pantas ya teman-teman. Masih cakep gitu ya. Kemudian setelah dipotong ini dibalurkan ke dalam kelapa yang tadi sudah dikukus. Dibalurkannya di satu sisi aja ya teman-teman. Untuk tengahnya itu enggak nih kayak begini ya. Supaya masih kelihatan untuk gulungannya, warna pola gulungannya. Dan ini dia teman-teman sudah jadi. Masya Allah, cantik banget ya. Ini akan aku cicipi dulu. Tampilannya cantik banget ya teman-teman. Warnanya juga nggak terlalu ngejreng. Dan baluran kelapanya bikin lebih cantik. Ketika dipotong ini terasa banget kalau kuenya itu lembut dan kenyal. Dan juga ini dicium aja udah wangi ya teman-teman. Wangi vanilinya kerasa banget. Aku cobain dulu. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget. Manisnya pas, gurih dari kelapanya juga dan santan berasa. Untuk teksturnya ini lembut dan ada kenyalnya sedikit ya. Mirip sentiling. Rasanya enak banget teman-teman. Cara buatnya mudah, bahan-bahannya juga mudah didapat, tampilannya juga cantik. Ini menarik banget, bisa buat ide cemilan atau ide jualan. Pertama, siapkan 300 gram ubi ungu. Ini berat bersih, sudah dikupas dan dibersihkan. Ini akan aku kukus sampai matang kurang lebih 10-15 menit. Kemudian di wadah berbeda siapkan wajan. Masukkan 40 gram tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 500 ml santan instan yang aku campur dengan air. Untuk santannya aku gunakan 65 ml ditambah air, jadi total 500 ml ya. Kemudian tambahkan vanili secukupnya. Ini diaduk dan kondisinya ini bukan di atas kompor ya, jadi kompornya masih mati. Setelah tercampur merata, baru dinyalakan kompornya di api kecil, kemudian tunggu sampai meletup-letup dan mengental. Setelah meletup-letup seperti ini bisa disisihkan dan aduk sampai agak dingin. Nah, setelah agak dingin seperti ini boleh dituang ke piping bag. Di sini aku gunakan piping bag ya, tapi kalau mau pakai botol kecap juga boleh. Nah, kemudian ini akan aku ikat dan aku sisihkan terlebih dahulu. Ini adonan flannya sudah siap ya.
Di wadah berbeda, ini aku siapkan chopper. Aku akan menghaluskan ubi ungu yang tadi sudah dikukus. Nah, ini ubi ungunya sudah matang dan udah suhu ruang ya teman-teman. Ini akan aku haluskan terlebih dulu. Kalau teman-teman gak ada chopper, boleh pakai blender atau boleh juga dihancurkan manual ya. Kemudian ini aku tambahkan 500 ml santan. Sama juga ya teman-teman, menggunakan santan kemasan dicampur dengan air. Dan tambahkan 1 butir telur. Kemudian ini aku aduk. Aku hancurkan menggunakan chopper sampai tercampur dan lembut seperti ini. Ini sudah tercampur, kemudian aku masukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 150 gram. Ini aku sisihkan terlebih dahulu. Dan ini aku lanjut sisa ubi ungunya karena chopperku ini kecil ya teman-teman. Jadi aku 2 kali ngaduk gitu ya. Kemudian aku tambahkan 30 gram tepung beras dan 500 ml santan tadi. Jadi yang pertama aku tuang 250 ml dulu dan yang kedua 250 ml. Jadi total 500 ml ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua. Ini waktunya aku aduk sampai merata. Tekstur adonannya memang kental seperti ini ya. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian ini akan aku saring. Opsional, kalau teman-teman gak mau disaring juga gak apa-apa ya. Supaya lebih lembut, ini aku saring aja. Nah, seperti ini sudah disaring semua. Nah teman-teman, karena di awal tadi chopperku itu kecil banget ya, jadi gak sekaligus aku masukkan atau campurkan semua bahan. Makanya ini di belakangnya aku tambahkan vanili bubuk. Kemudian aku tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan gula pasir sebanyak 175 gram. Kalau teman-teman punya kapasitas chopper yang besar, itu bisa langsung dimasukkan di 1 kali pengadukan aja ya. Kemudian semua bahan diaduk sampai tercampur dan gulanya larut, tidak ada butirannya sama sekali. Kalau sudah, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku siapkan cetakan yang aku olesi menggunakan minyak goreng. Di sini aku cetakannya pakai cetakan talam. Ukurannya ini yang paling kecil ya teman-teman. Nanti akan aku taruh di deskripsi untuk ukurannya. Kemudian aku tuang 3/4 cetakan untuk adonan ungunya. Dan resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video ya. Sudah aku sematkan di sana. Kemudian untuk adonan putihnya langsung dituang aja. Saran dari aku teman-teman, ngelubanginnya jangan terlalu besar ya. Nah, kalau terlalu besar agak beleber seperti ini kayak aku. Jadi lubanginnya kecil aja biar bisa terkendali gitu ya. Fly yang keluar, tantan yang putih ketika memasukkannya jadi nggak beleber. Nah, ini udah selesai, ini siap untuk dikukus. Kukusan sudah dipanaskan sebelumnya, sudah beruap banyak. Dan airnya jangan terlalu banyak ya supaya tidak naik ke atas, tidak meluap. Kemudian masukkan ke dalam kukusan, dikukus sampai 20 menit atau sampai matang. Tutup kukusan, jangan lupa diberi kain supaya tidak ada uap air yang menetes pada adonan. Kurang lebih 20 menit ini sudah matang. Setelah matang seperti ini bisa diangkat dan didinginkan. Kemudian bisa dikeluarkan dari cetakan. Dan ini kukusan kedua yang sudah aku keluarkan dari cetakan. Nona manis ubi ungunya sudah matang. Dan ada 2 yang aku taruh di cetakan jasmine karena tadi cetakannya udah habis ya. Jadi total aku dapat 62 teman-teman. Dan 2-nya lagi itu jadi 64. Yang 2-nya aku taruh di cetakan jasmine. Cara mengeluarkannya seperti ini ya. Kalau sudah dingin tinggal dicongkel aja pakai tusuk gigi atau tusuk sate, keluar dengan mudah. Pastikan teman-teman dalam mengeluarkan kuenya itu harus benar-benar dalam keadaan dingin supaya flash santannya set dan kuenya bisa keluar dengan utuh.
Dan ada beberapa di sini yang retak ya teman-teman flanya. Jadi tadi pada saat mendinginkan, aku taruh di suhu kulkas teman-teman, panas-panas. Aku masukin ke kulkas, ternyata dia retak. Nah teman-teman bisa jadi perhatian ya, kalau mendinginkan di suhu ruang aja. Ini kue nona manis yang menurut aku enak banget. Ubinya kerasa, manisnya pas, lembut kenyal bercampur, ada gurihnya juga, cocok banget pokoknya nih teman-teman buat sajian atau ide jualan. Cara buatnya juga gampang, bahan-bahannya mudah didapat. Recook di rumah ya. Kalau recook silakan tag Instagram aku di @novichandra. Pertama, siapkan wadah, masukkan 220 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2 butir kuning telur, kemudian diaduk sampai merata. Untuk kuning telurnya ini suhu ruang ya. Tambahkan 200 ml santan, ini aku dapat dari santan kemasan 65 ml dan dicampur dengan air sehingga mendapat 200 ml santan ya. Dan ini enggak direbus lagi ya teman-teman, langsung dimasukkan aja. Lanjut ini diaduk sampai tercampur merata. Harus benar-benar merata dan gulanya larut ya teman-teman. Kalau gulanya enggak larut, kemungkinan pada saat proses pengukusan dia akan mengendap di bawah dan akan membuat bolunya bantat. Selanjutnya tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, ayak juga ya. Kemudian ini diaduk sampai benar-benar merata. Hati-hati dalam pengadukannya ya. Kalau misalkan masih ada yang belum rata, kemungkinan nanti bolunya bisa berasa tepungnya. Jadi bau mentah gitu ya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 100 ml dan pasta pandan secukupnya. Pasta pandanku agak cair ya teman-teman karena ini mau habis. Kemudian ini diaduk sampai benar-benar rata. Bahan minyaknya ini benar-benar harus diaduk sampai merata ya teman-teman. Kalau tidak merata, kemungkinan kuenya akan jadi bantat dan keras. Karena kurang hijau, ini aku tambahkan lagi pastanya sedikit. Kemudian ini aku aduk kembali. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman dirasa cukup pastanya sedikit, udah nggak usah ditambahkan lagi ya. Kemudian ini aku ganti menggunakan sendok. Teksturnya kental seperti ini ya teman-teman untuk adonannya. Ini siap untuk dikukus. Biasanya saat ini aku akan memanaskan kukusan supaya nanti ketika adonan dituang ke dalam cetakan langsung dikukus. Kukusan sudah siap dan panas. Kemudian ini aku siapkan cetakan. Di sini aku pakai paper cup juga. Cetakannya aku gunakan yang paling kecil ya teman-teman. Paper cupnya aku gunakan yang pendek. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan, kurang lebih 1-2 sendok makan. Secukupnya aja, pokoknya sampai adonan penuh. Harus penuh dan luber ya teman-teman, biar nanti merekah dan mekarnya sempurna. Lakukan pengisian adonan ini sampai adonannya habis. Satu resep di sini menghasilkan 16 buah bolu kukus pandan mekar. Kemudian ini siap untuk dikukus. Dikukus selama 18-25 menit dengan api besar. Jangan lupa tutup kukusan diberi kain supaya uap air tidak menetes pada kue. Kemudian ini dikukusnya juga diberi jarak ya teman-teman agar mekar maksimal. Dan air kukusan jangan terlalu banyak supaya tidak meluap ke atas, karena kalau meluap ke atas bagian bawah kue bisa bantat dan basah. Setelah 25 menit ini sudah matang ya teman-teman. Lihat sudah mekar sempurna. Seperti ini, cantik banget ya, warnanya juga pas. Ini tinggal diangkat aja.
Setelah diangkat, ini jangan lupa beri air lagi ya untuk mengukus. Kemudian kukus kembali sisa adonan yang masih ada. Kukus dengan waktu yang sama sampai matang. Dan ini dia bolu kukus pandan mekar yang kita buat hari ini. Mohon maaf banget cuma ada 5 dari 16 buah karena udah diserbu sama bocil-bocil di rumah, sama anak-anak aku karena emang seenak itu. Aku senang banget bikin kue ini karena cara buatnya gampang tanpa perlu mixer, nggak pakai oven, bahan-bahannya mudah didapat, rasanya enak. Dan ini pasti berhasil ya, yang penting diikutin step-stepnya. Ini aku lihatkan bagian dalamnya, ini mekar sempurna ya teman-teman. Dan ketika disentuh ini juga berasa banget lembut, lembab, dan kempus-kempus gitu ya. Untuk rasanya menurut aku di sini manisnya pas. Wangi santannya juga berasa gurih banget. Padahal pakai santan kemasan. Langkah pertama, di sini akan aku siapkan panci. Kemudian aku tambahkan 150 ml air, 150 gram gula pasir. Ini akan aku panaskan untuk membuat simple sirup. Simple sirupnya akan aku panaskan dengan api sedang cenderung ke kecil ya. Pokoknya sampai gulanya larut aja, nggak perlu sampai mendidih. Setelah larut ini disisihkan, tunggu hingga agak dingin. Kemudian di wadah berbeda aku siapkan 100 gram pisang yang sudah kelewat matang. Di sini aku gunakan pisang Ambon. Nah, ini pisangnya udah matang banget ya teman-teman, banyak bintik-bintik dan bagian dalamnya udah empuk banget. Ini cocok banget kalau diolah jadi sajian bolu. Ini aku lumatkan, aku hancurkan pakai sendok atau mau pakai garpu juga boleh. Atau kalau mau di blender juga nggak apa-apa ya. Kemudian tambahkan simple sirup yang tadi sudah kita buat. Teman-teman, untuk resep lengkap silahkan cek deskripsi video. Sudah disematkan di sana ya. Aduk simple sirup dan pisang dengan rata. Setelah tercampur, tambahkan bahan kering. Di sini aku tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Ini ayak terlebih dahulu ya. Untuk tepung yang menggunakan protein rendah ya teman-teman. Kemudian tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok teh. Tambahkan juga baking powder setengah sendok teh, kayu manis seperempat sendok makan. Ini juga diayak ya. Yang terakhir jangan lupa tambahkan garam seperempat sendok teh supaya rasanya nanti seimbang. Aduk pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Jangan terlalu kencang ya teman-teman supaya glutennya itu nggak terbentuk jadi kuenya nggak keras. Kemudian di sini tambahkan minyak goreng sebanyak 4 atau sampai 5 sendok makan. Lanjut itu diaduk sampai adonan dan minyak benar-benar merata. Hati-hati ya dalam pengadukan ini, harus benar-benar rata supaya nanti adonan atau kuenya nanti juga nggak bantet dan nggak keras. Ini aku ganti pakai sendok ya. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, lengket dan padat. Tapi tenang aja, nanti bisa mengembang sempurna. Aku siapkan paper cup dan juga cetakan khas bolu kukus yang berlubang. Aku gunakan yang paling kecil ya teman-teman. Untuk ukurannya, tuang adonan ke dalam cetakan kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok makan atau sampai benar-benar penuh. Nah, pada saat ini jangan lupa ya untuk memanaskan kukusan supaya ketika adonannya sudah siap, sudah di dalam cetakan, kukusan sudah beruap banyak dan sudah panas. Satu resep, di sini aku mendapatkan 12 buah bolu pisang mekar. Lumayan banyak ya teman-teman dengan adonan tanpa telur. Kemudian ini aku kukus kurang lebih 15-20 menit. Jangan lupa tutup kukusan diberi kait supaya uap air tidak menetes pada adonan. Dikukusnya dengan api besar teman-teman, dan air dalam kukusan jangan sampai terlalu penuh supaya air tidak menaik ke atas. Kalau airnya naik ke atas, kuenya di bagian dasar itu bisa bantat ya. Setelah 20 menit, di sini aku kurang lebih 17 teman-teman. 17 menit untuk pengukus ini sudah matang dan merekah sempurna.
Ini tinggal aku angkat dan tunggu dingin, kemudian bisa langsung disajikan. Ini dia teman-teman bolu pisang mekar yang kita buat hari ini. Cantik ya, merekah walaupun dia nggak di mixer, tanpa telur, cuma pakai baking powder dan soda kue aja. Coba kita lihat ya di bagian dasarnya. Dari disentuh aja ini udah lembab dan lembut ya teman-teman. Tapi karena ini nggak pakai telur, kalau teman-teman mau sajikan, jangan sampai kalau di suhu ruang, jangan sampai dalam keadaan terbuka ya, plastikin gitu ya teman-teman, supaya kelembutannya bisa terjaga. Tuh di bagian dasarnya bisa kelihatan ya teman-teman, ini nggak bantet, di bagian dasar juga mengembang ya, nggak menciut. Pas dipegang juga ini kerasa lembut dan lembab banget. Rasanya enak, manisnya pas. Kayu manisnya juga berasa, pisangnya juga wangi banget. Kalau teman-teman mau ganti vanili juga boleh. Cocok buat sajian teman-teman. Recook di rumah ya, ekonomis tanpa telur. Kalau recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep bolu pisang mekar tanpa telur, tanpa mixer, dan tanpa oven. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, terinspirasi, dan semoga berhasil. Ketemu lagi ya di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.